Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Paujan Ali dengan NPM 201000010. Sini saya akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita dengan judul Sistem Hukum di Dunia. Pada slide pertama, saya akan memaparkan macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama, ada sistem Eropa kontinental. Yang kedua, Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, sistem hukum sosialis. Pada slide kedua, mengenai tentang sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Perancis, Amerika Latin, termasuk Asia pada saat penjajahan Belanda. Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa kontinental adalah civil law, Rechtsstaat, atau Romawi Jerman. Sistem hukum Eropa kontinental ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kemudian Corpus Juris Civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus dijadikan prinsip dasar dalam rumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Pada slide ketiga menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon atau Common Law System merupakan sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam Civil Law System. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara common law system dan civil law system terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam common law system sumber utamanya adalah putusan hakim atau judge-made law, sedangkan dalam civil law sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Beberapa negara pengatut Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Pada slide keempat akan menjelaskan sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, sistem hukum adat diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat Rechts yang dikemukakan oleh Snow Hurukronye. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkat pada kehendak nenek moyang. Tolak ukurnya adalah kehendak suci dari nenek moyangnya. Yang berperang dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pembuka adat atau pengetua adat, karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Sistem hukum adat juga bisa diartikan sebagai perangkat norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Pada slide kelima akan menjelaskan tentang sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sunnah,
Hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, ushul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Kemudian pada slide ke-6 membahas sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban negaranya, sehingga pada sistem hukum sosialis ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis. Contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.